Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nazla, NPM 1911090104 dari kelas Fisika 5C. Ini saya akan menjelaskan konsep fisika dengan pembuktian menggunakan aplikasi MATLAB. Konsep yang akan kita bahas adalah konsep mekanika. Yang pertama adalah gravitational force between two masses atau hukum gravitasi di antara dua buah massa benda. Gaya gravitasi. Hukum gravitasi Newton menyatakan gaya tarik-menarik antara dua buah benda dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan G M1 M2 per R2, di mana F adalah gaya gravitasi dengan satuan Newton. Kemudian G sama dengan konstanta gravitasi dengan nilai 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kemudian M adalah massa benda dengan satuan kilogram, R adalah jarak antar benda, kemudian G adalah gaya gravitasi. Nah, dari rumus sebelumnya bisa kita simpulkan gaya gravitasi antara dua buah benda yang saling berinteraksi adalah yang pertama berbanding lurus dengan massa masing-masing benda. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Semakin jauh jarak pemisah, semakin kecil gaya gravitasinya. Dan semakin dekat jarak pemisah, maka semakin besar gaya gravitasinya. Kemudian, besar gaya gravitasi di antara dua buah massa dengan massa 1 sama dengan 2,5 kg, massa 2 1,093 kg dengan jarak 1,0 kali 10 pangkat min 5 dengan konstanta gravitasi 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kemudian kita masukkan rumusnya, G sama dengan M1 M2 per R2, F sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 2,5 dikali 1,093 kg dibagi 1,0 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 1,8226 Newton. Dan sekarang kita akan membuktikannya menggunakan aplikasi MATLAB. Ini adalah skrip yang udah Nabila ketik sebelumnya, di mana program kalkulasi ini untuk menampilkan hukum gravitasi dua buah massa. Yang pertama adalah kita input variabelnya, di mana massa 1 dengan input 2,5, massa 2 dengan input 1,093, kemudian jarak dengan input 1 dikali 10 pangkat min 5, kemudian gravitasi dengan nilai 6,67 dikali 10 pangkat min 11. Di mana pada gravitasi konstan satuannya adalah Newton meter pangkat kuadrat atau kilogram pangkat kuadrat. Kemudian kita kalkulasikan dengan rumus gaya sama dengan gravitasi dikali massa 1 dikali massa 2 dibagi dengan distance atau jarak pangkat 2. Kemudian kita compute nilainya dengan gravitasi, dengan hukum gravitasi. Kemudian kita tampilkan, kita enter, kemudian kita run, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai massa 1 sebesar 2,5, kemudian massa 2 nilainya adalah
1,093. Kemudian nilai dari jarak sebesar 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, setelah ini maka kita dapat mengetahui hukum di antara dua buah massa ini nilainya adalah 1,8226 Newton. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang gravitational force and inner square law atau hukum gravitasi, sebuah hukum kuadrat terbalik. Gaya gravitasi mengikuti hukum kuadrat terbalik. Hubungan antara gaya gravitasi dimisalkan antara bumi dan benda lain dan jarak yang memisahkan pusatnya atau D dapat dinyatakan dalam hubungan F graf berbanding terbalik dengan 1 dibagi D pangkat 2. Gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya, peningkatan satu kuantitas menyebabkan penurunan gaya gravitasi dan penurunan jarak pemisah menyebabkan peningkatan gaya gravitasi. Kita akan membuktikannya menggunakan MATLAB. Baik, ini yang kedua. Ini adalah skrip yang udah Nabila ketik juga di MATLAB sebelumnya. Kita akan menunjukkan hukum gravitasi yang mengikuti hukum kuadrat terbalik. Yang pertama, seperti biasa, kita akan menginput terlebih dahulu variabelnya, di mana massa 1 dengan input, kemudian massa 2 dengan input, kemudian jarak dengan input, kemudian gravitasi dengan nilai sebesar 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dengan gravitasi konstan memiliki satuan Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kemudian kita kalkulasikan di mana dr sama dengan R per 2000. Kalkulasikan dengan ukuran langkahnya. Kemudian jaraknya adalah R berbanding dr berbanding 2 dikali R. Kita buat array dengan nilai 200. Kemudian gaya sama dengan gravitasi dikali massa 1 dikali massa 2 dibagi jarak pangkat 2. Kemudian kita buat plot atau grafiknya dengan jarak pangkat 2 dikali gaya. Kemudian kita buat X labelnya. Setelah itu X label juga Y labelnya. Kemudian setelah itu kita run, maka akan muncul seperti ini. Kita masukkan nilai massa satunya sebesar 2,5, kemudian massa 2-nya sebesar 1,093, kemudian nilai jarak positifnya adalah 1 dikali 10 pangkat min 9. Kemudian kita enter, maka grafiknya akan muncul seperti ini, di mana nilai paling atasnya adalah 1,8 kali 10 pangkat 8. Kemudian nilai yang bawahnya adalah 4 dikali 10 pangkat min 19. 4 kali 10 pangkat min 18. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa semakin jauh jarak kedua buah benda, maka akan semakin kecil gaya gravitasi untuk kedua buah benda tersebut. Tetapi, semakin dekat jarak pemisah, maka
semakin besar gaya gravitasinya tersebut. Kemudian yang ketiga kita akan menjelaskan tentang free fall motion atau gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal dan hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, semua benda yang melakukan gerak jatuh bebas mendapatkan percepatan yang sama besar, yaitu sebesar percepatan gravitasi bumi. Pada gerak jatuh bebas, V0 sama dengan 0 dan A sama dengan G. Maka berlaku persamaan Vt sama dengan G dikali T, di mana kecepatan akhir akan berbanding lurus dengan percepatan gravitasi. Dan waktu artinya, semakin besar waktu yang diperlukan benda, maka semakin besar pula kecepatannya. Dan hal ini akan kita buktikan menggunakan aplikasi MATLAB. Ini adalah skrip yang udah Nabila ketik juga, tiga-tiganya Nabila ketik sekaligus. Kemudian yang pertama yang akan kita lakukan adalah seperti biasa, kita akan input variabelnya terlebih dahulu, di mana T atau waktu final sama dengan final time. Ini dalam ukuran skon. Kemudian untuk output variabelnya adalah T sama dengan array of time. Kemudian nilai G sama dengan 9,81. Kemudian T finalnya kita input. Kemudian DT-nya sama dengan T final per 500. T-nya sama dengan 0 berbanding DT berbanding T final. Setelah itu untuk nilai V-nya sama dengan G dikali T. Kemudian kita tulis plot atau grafiknya, grafik T ke V. X label juga Y labelnya. Kemudian setelah itu kita run, maka akan muncul seperti ini. Kita masukkan final time-nya ini sebesar 11,3. Maka akan muncul grafiknya seperti ini. Nah, dari grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa kecepatan akhir ini akan berbanding lurus dengan percepatan gravitasi dan waktu, yang artinya jika semakin besar waktu yang diperlukan benda, maka semakin besar pula kecepatannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.